Shalom saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, sobat muda dan remaja yang berbahagia, dan adik-adik semua yang penuh semangat. Bagaimana kabar hari ini? Adakah sukacita di hati Anda semua? Puji Tuhan, haleluya. Hari ini, meskipun kita masih pada situasi wabah corona, kita percaya Allah kita, Tuhan Yesus dan Sang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Percayalah, saudara-saudara, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Saat hening, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah musik juga memuji nama Tuhan. Allah, Bapa Sang Empunya kehidupan, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Rahmat dan berkat yang selalu baru tiap hari. Biarlah segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk menyertai dan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon ampun atas dosa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Mari kita mohon Roh Kudus datang, memberikan api cahayanya, menyinari hati dan hidup kita. Kita angkat pujian. Datang ya Roh Kudus. PKJ 95 bait 1 dan 2. Ya Roh Kudus masuki hidupku, di hatimu beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Pentakosta pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera kita dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus ada beserta kita sekalian yang ada di rumah. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, sumangga kita memuji asmanipun Gusti. Layan ngitungaken kidung pasamuan Jawi kalih likur. Puji kunjuk Allah Rama. Saudaraku, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan dekat dengan kesalahan. Marilah kita mengakui segala salah dan dosa kita dengan pengakuan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layaklah kami mengalami karya Roh. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Umat kepunyaan Kristus, mari kita tanggapi berita anugerah kita, ucapan syukur kita yang telah menyelamatkan hidup kita. Amazing Grace.
benar anugerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pada saat ini tertulis dari kitab Roma 8 ayat 14. Yang demikian firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita katakan syukur kepada Allah. Kita angkat satu pujian. Anggur baru tercurah. Saudara, kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan anggur baru tercurah.
Bersama jemaat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita perbarui pengakuan iman kita yang akan dipandu oleh adik-adik sekolah minggu. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sekali lagi dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami, sehingga kami manusia yang lemah ini mampu untuk memahami firman-Mu. Engkau sendiri yang bersabda, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambilkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom teman-teman dan adik-adik semua. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sudah 2 bulan ini kita beribadah di rumah, dan tentunya kalau kita coba mengingat, kita sudah beberapa minggu ibadah di rumah dengan segala dinamika yang ada. Mungkin dulu awal-awal waktu pertama kali ibadah di rumah ada rasa canggung begitu. Sekarang sudah mulai terbiasa. Nah, mungkin selama kita beribadah di rumah ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menarik. Misalnya ketika ada anak-anak yang berdoa, mereka bisa memimpin pujian. Juga ketika eyang-eyang mungkin berjoget bersama dengan lagu-lagu sekolah minggu. Atau mungkin ada yang sedang dengan seriusnya mendengarkan khotbah, lalu tiba-tiba mandek karena kuotanya habis atau jaringannya error. Nah, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian menarik yang lainnya. Dan di tengah kejadian-kejadian tersebut, peristiwa-peristiwa tersebut, kita turut merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah ibadah kita. Nah, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Dan saat ini kita merayakannya dengan ibadah yang modelnya sedikit agak berbeda dari yang biasanya. Dari musiknya, dari suasananya, mungkin bagi sebagian besar orang ada yang masih asing begitu ya. Ada yang tidak terbiasa dengan musik yang jedak-jeduk seperti tadi. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan kita lalu mundur dari sapaan Tuhan melalui ibadah hari ini. Justru mari kita membuka hati dan membuka pikiran kita supaya Roh Kudus senantiasa hadir, sehingga sapaan Tuhan itu menjadi tidak terbatas. Sapaan Tuhan tidak hanya sekedar ketika kita berada di gedung gereja, tapi juga ketika kita beribadah di dalam rumah. Juga sapaan Tuhan terjadi ketika liturginya seperti yang di gereja atau seperti yang biasanya. Tetapi Tuhan juga ikut menyapa, Tuhan turut menyapa dalam ibadah yang seperti saat ini kita sedang rayakan bersama, kita sedang hayati bersama. Sapaan Tuhan yang kita rasakan apapun model ibadahnya, dari eyang-eyang sampai anak-anak, semuanya merasakan sukacita di hari Pentakosta ini. Apapun generasinya, berapapun usianya, kita menyatu di dalam Roh Kudus. Dan Pentakosta adalah salah satu peristiwa yang sangat penting di dalam penghayatan iman kita dan juga perayaan liturgi kita. Karena pada saat itulah kehadiran Roh Kudus benar-benar terlihat secara nyata. Kehadiran Roh Kudus benar-benar secara gamblang itu jelas. Di bacaan kita tadi yang telah kita bersama-sama saksikan melalui ilustrasi tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 merupakan sebuah catatan iman akan bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Diceritakan para murid berkumpul pasca kenaikan Tuhan Yesus.
Di ayat yang pertama, mereka berkumpul dalam penantian akan roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam penantiannya mereka tidak tinggal diam. Jadi para murid ketika menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak hanya sekedar diam domblong gitu ya, tetapi mereka menanti dalam ketekunan. Mereka bertekun di dalam doa, bahkan berunding tentang siapa yang menjadi pengganti Yudas demi kelancaran tugas panggilan bersaksi mereka ke depannya. Jadi mereka tidak hanya sekedar berdoa, tetapi ketekunan mereka juga aktif. Mereka mulai menata strategi untuk bersaksi ke depannya nih. Kita sudah terima kuasa, kita sudah terima amanat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Dan itulah yang mereka lakukan di tengah-tengah masa penantiannya. Dan pada saat mereka berkumpul, pada saat mereka bersekutu, bertekun, dan bertepatan dengan hari raya yang dirayakan di kota Yerusalem, turunlah atas mereka tiupan angin keras dan muncul lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala murid-murid Yesus pada saat itu. Bisa dicermati kembali dalam ayat 2-3. Dan seketika itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan para murid dan yang ada di dalam ruangan tersebut berkata-kata dalam bahasa lain. Memang tidak disebutkan itu bahasa apa, apakah bahasa roh, apakah bahasa lidah, ataupun bahasa apa, memang tidak ada keterangan yang pasti. Tetapi yang jelas adalah bahasa lain. Dan hal itu menunjukkan keragaman dan kemajemukan. Bahasa menjadi sarana yang penting di dalam komunikasi. Melalui bahasa orang bisa saling memahami, melalui bahasa orang bisa saling mengerti. Dan apa yang diucapkan oleh para murid ternyata juga bisa dipahami dan dimengerti oleh setiap orang, bahkan setiap orang yang ada di Yerusalem. Jadi tadi berbicara tentang bahasa-bahasa lain yang menunjukkan kemajemukan, keragaman. Nah, Yerusalem ini adalah kota kosmopolitan, bisa dikatakan demikian. Jadi berbagai bangsa itu datang dan berdiam diri di Yerusalem. Tidak hanya orang Yahudi. Disebutkan di ayat yang ke-9 sampai 10 tadi banyak sekali orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia dan lain sebagainya. Tentu saja bahasanya berbeda-beda. Dan di dalam karya Roh Kudus, di dalam kemajemukan tersebut, mereka bisa saling memahami satu sama lain. Mereka bisa saling mengerti satu sama lain. Jadi perbedaan bukanlah sebuah tantangan, perbedaan bukanlah sekat yang tidak bisa ditembus. Jadi inilah sifat dari Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yaitu tanpa batasan, tanpa sekat. Roh itu menembus batas-batasan dan menembus sekat-sekat yang ada. Roh melampaui perbedaan tanpa meniadakan perbedaan itu sendiri. Bukan hanya sekedar saling memahami, tidak hanya berhenti pada itu saja, tetapi dilanjutkan nanti di dalam ayat yang ke-14 sampai 21, LAI memberi judul khotbah Petrus. Jadi roh tidak hanya sekedar membuat mereka yang berbeda itu saling memahami dan saling mengerti, tetapi juga bersinergi bersama dengan keunikan masing-masing untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi roh yang tanpa batasan itu tidak hanya sekedar menembus batas, tetapi dia juga sekaligus bisa mengikat yang berbeda itu untuk bersama-sama berkarya dengan keunikan masing-masing. Di dalam ayat 17 sampai 18, saya akan bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan.
Dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu juga. Jadi semua manusia, apapun gendernya, apapun jenis kelaminnya, berapapun usianya tadi, dan apapun statusnya, semua orang dipanggil untuk berkarya dengan keunikannya, dan itulah kekuatan roh. Dan itulah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Roh Allah ada dalam anak-anak, roh Allah ada dalam remaja, roh Allah ada dalam pemuda. Tadi yang bersama-sama kita juga melayani ibadah pada hari ini. Roh Allah juga ada pada orang dewasa yang senantiasa mendampingi anak-anak di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan imannya. Juga roh Allah ada dalam Adi Yuswa, meskipun sudah sepuh, meskipun sudah merasa sudah tidak bisa apa-apa, tapi percayalah eyang-eyang yang terkasih, roh Allah ada di dalam diri kita. Di dalam laki-laki, dalam perempuan, dalam orang-orang yang terbatas secara fisik atau disabilitas, atau juga bahkan di dalam orang-orang yang terbatas secara akal budi. Setiap kita tidak ada yang terkecuali dalam keunikan, dalam potensinya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan yang menjadi contoh bagi kita semua, yang bisa kita hidupi bersama. Yang pertama adalah, mungkin ini yang menjadi cita-cita kita, yang menjadi visi kita bersama, yaitu GKJ Ndaken Palur menjadi gereja, apa Bapak Ibu Saudara? Gereja intergenerasional. Itu tidak hanya sekedar slogan, tapi itu menjadi visi bersama, menjadi sebuah pandangan kita akan masa sekarang dan masa depan. Di mana generasi-generasi yang ada ini mulai dari generasi, nanti mungkin bisa ditampilkan di sini ya, generasi baby boomer, generasi X, generasi Y atau milenial, generasi Z, bahkan anak-anak sekolah minggu kita generasi alfa. Ini 5 generasi yang hidup di gereja kita. Ini berbeda, tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya memang. Marilah kita upayakan, kita hidupi, kita perjuangkan dengan tuntunan, bimbingan Roh Kudus untuk kita bisa saling memahami satu sama lain dalam perbedaan kita. Mungkin pada ibadah saat ini contohnya, masih ada yang canggung mungkin, atau eyang-eyang biasanya nggak bisa ngikutin lagunya, terlalu cepat gitu ya. Tapi jangan sampai itu menjadikan akhirnya eyang-eyang ya sudahlah, kita nggak usah ikut aja karena kita nggak mampu ngikutin, atau kita nggak bisa gitu ya, nggak cocok. Nah, bukan berarti lalu kita tidak memberikan ruang untuk Roh Kudus itu berkarya sedemikian rupa. Marilah, mungkin dengan kecanggungan itu justru disitulah karya Allah nanti akan menyapa kita semua. Dan mungkin masih akan banyak lagi program-program intergenerasional yang lainnya, sehingga mari Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKJ Ndaken Palur, saya ajak kita semua untuk bersinergi bersama. Yang kedua adalah keragaman denominasi gereja. Pada saat ini ibadah-ibadah online banyak sekali ya. Kalau kita semua mau search atau cari di YouTube, itu mau dari gereja apapun, model gereja apapun ada. Karena hampir semua gereja itu menyediakan layanan ibadah online. Dan jemaat-jemaat kita atau Bapak Ibu Saudara, silahkan monggo untuk bisa melihat keragaman tersebut. Bukan berarti lalu harus, kalau warga gereja ini ya nontonnya gereja ini, kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengendalikan. Tapi justru pada saat inilah setiap kita melihat keragaman akan denominasi gereja-gereja. Setiap kita bisa melihat kekayaan, sehingga setiap kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Bukan berarti lalu kamu ikut ibadahnya gereja ini berarti kamu nggak setia sama gereja asalmu ya, bukan seperti itu perspektifnya. Kita percaya bahwa Roh Allah itu bekerja melampaui sekat
bahkan melampaui perbedaan denominasi gereja. Justru saat inilah persekutuan oikumene kita semakin diperkuat. Poin yang ketiga, yaitu situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini, yaitu dalam kita menghadapi wabah COVID-19. Wabah ini tidak bisa kita hadapi sendirian. Kita tidak bisa orang per orang menghadapinya sendirian. Dan kita semua berharap bahwa ini akan segera berakhir, tetapi harapan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bersinergi bersama untuk kita berjuang menghadapi wabah ini. Mungkin pada saat ini tenaga medis yang memang berhubungan secara langsung dengan situasi wabah, di mana mereka dengan talentanya, dengan potensinya, dengan segenap kekuatan mereka tetap melayani, berupaya agar pasien-pasien COVID ini segera sembuh. Dan itulah talenta mereka. Dan mungkin kita yang tidak bisa secara langsung gitu ya, turun di lapangan untuk bisa mengatasinya. Kita sebagai warga yang baik, kita bisa tetap mengikuti anjuran pemerintah, menahan diri untuk tidak mengumbar apa yang menjadi keinginan kita mungkin yang selama ini tertahan 2 bulan begitu ya. Kita bisa tetap berdiam di rumah, kita tetap produktif, tetap kreatif di dalam rumah. Dan juga dalam mempersiapkan ibadah-ibadah online mungkin. Talenta-talenta juga berbeda dalam menyediakan ibadah bagi kita yang tetap berada di rumah. Yang kameramen, yang soundman, ada juga yang pemusik, dan masih banyak lagi. Talenta-talenta yang berbeda bersatu padu agar kita tetap memiliki harapan untuk berjuang menghadapi wabah ini. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan akan menghadirkan pemulihan yang nyata bagi seluruh dunia, khususnya bagi Indonesia, bisa terbebas semuanya dari wabah ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, itu semua tidak akan terjadi kalau tidak ada daya dari Roh Kudus yang mengikat, yang mempersatukan, yang menembus batasan-batasan sekat yang ada. Dan itulah bukti bahwa Roh Kudus adalah sebuah daya cinta kasih Allah yang sangat-sangat dinamis, yang tidak bisa dibatasi dan didefinisikan hanya dalam satu bentuk saja, hanya dalam satu bentuk yang kita inginkan. Tetapi inilah misteri karya Allah di dalam Roh Kudus. Bahkan di dalam yang berbeda sekalipun kita melihat bahwa Tuhan mencintai setiap ciptaannya. Melalui Roh Allah berkarya secara lebih luas dan lebih mendalam. Lebih merasuk dalam setiap insan yang dengan cintanya bersedia untuk menjadi bagian dari perutusannya. Meresap dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap karya cinta kasih yang diupayakan. Dan inilah makna dari satu roh tetapi beragam karya. Dan pada saat ini, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kita dibuka cakrawalanya akan perbedaan itu sendiri. Perbedaan karya, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita, apapun generasi kita, semuanya berharga karena semuanya dipanggil, diutus untuk menjadi saksi akan karya cinta kasih Allah bagi dunia ini. Jadi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat GKJ Ndaken Palur, mari kita semua dengan semangat hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mau untuk menjadi utusan-utusan Allah dengan segala potensi keunikan kita, untuk kita bersinergi bersama dalam grand design karya penyelamatan Allah bagi ciptaannya. Amin. Saat hening untuk kita semua. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan mengambil saat hening dan kami persilakan untuk jemaat untuk mempost video. Kita akan jeda sejenak. Doa syafaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Adapun firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita terambil dari kitab Mazmur 107
ayat 21 sampai 22. Yang demikian firman Tuhan katakan kepada kita hari ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan adik-adik yang terkasih, kita akan nyanyikan dengan sorak-sorai. Terima kasih 1000. Adik-adik yang semangat ya nyanyinya ya. Akan doa setinggi surga, terima kasih. Sepanjang masa terucap tetap terima kasih. Terima kasih 1000. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Seperti pasir di pantai, seperti bintang-bintang di angkasa, begitulah berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Tak dapat kami menghitungnya. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Biarlah kami dapat memuliakan nama-Mu melalui persembahan dari harta kepunyaan kami. Dan senantiasa kami berseru kepadamu seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, yang tetap berada di dalam rumah, Roh Kudus telah berdiam di dalam hidup kita, sehingga siapapun kita, berapapun usia kita, apapun pekerjaan kita, kita dipanggil untuk menyatakan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Marilah dengan semangat kita berkarya, dan dengan kuasa dari Roh Kudus kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kita nyanyikan Wet Sang Roh Suci. Sarta
kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera mengkuduskan kita seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menyala-nyala berkobar di dalam hidup kita. Ia yang memanggil kamu setia adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Saudaraku kekasih-kasih Tuhan, tibalah kita di penutupan ibadah. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah dia jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siami Tuhan. Angkatkan segala beban dan dosa yang merintas. Pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Banyak waktu, saudara jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siami Tuhan. Angkatkan segala beban dan dosa yang merintas. Pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Oke, 1,